pemirsa, kalau kita mendapati perlakuan yang tidak fair, tidak adil dari atasan kita, dari senior kita di tempat kerja, senior kita tidak menghargai hasil kerja kita, tidak mau peduli dengan beban kerja kita, dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, atasan kita tuh terlalu fokus dengan pekerjaan dia sendiri, ya, bahkan bisa dibilang egois semacam itu. Bagaimana Anda atau bagaimana kita menyikapinya sebaiknya? Jawabannya adalah kita harus tenang, kita harus positive thinking, bahkan kalau perlu kita harus bersyukur. Mengapa kita harus tetap tenang, tetap bersyukur? Alasannya begini, kalau kita itu menghadapi situasi yang tidak baik semacam itu kita emosi, kita marah, kita jengkel, kita mengumpat, semacam itu, atau dalam istilah hukum vibrasi atau law of vibration itu disebut dengan frekuensi vibrasi rendah, itu ya, low vibration frequency, atau dalam istilah lain itu energi negatif. Itu kita menyikapinya dengan secara negatif, itu nanti akan mendatangkan hal-hal yang negatif pula. Justru kita akan semakin dirugikan. Misalnya ya, ketika kita diperlakukan tidak fair oleh atasan kita, dinilai kita nggak bisa kerja, atau atasan kita itu terlalu egois dengan permasalahan dia sendiri gitu. Nah, ketika kita jengkel, emosi, marah, itu akan membuat mood kita itu jadi bad mood ya, atau menjadi tidak bersemangat, demotivasi dan sebagainya. Itu akan mengundang hal-hal negatif lainnya datang ke kita. Mungkin jadi malas kerja, mungkin jadi kalau kita emosi mungkin justru menimbulkan detak jantung kita jadi tiba-tiba naik gitu ya, jadi bisa menimbulkan malah akhirnya jadi penyakit gitu. Nah, sebaliknya kalau kita itu tetap tenang ya, menghadapi masalah itu tetap tenang, bahkan mungkin bersyukur gitu ya, kita tetap bisa berpikir rasional, bersikap wajar. Nah ya, itu nantinya akan mengundang hal-hal yang baik ya datang ke kita. Tubuh akan merespon pikiran kita dengan baik gitu, sehingga otak kita tetap bisa berpikir dengan baik gitu. Dan nanti hal-hal positif ya, kalau kita tetap berpikir positif, kita tetap mensikapi dengan frekuensi vibrasi tinggi gitu, atau positif ya, energi positif katakanlah seperti itu tubuh kita akan merespon dengan baik. Kita bisa berpikir dengan baik gitu ya. Kita bisa mendapatkan ide-ide
solusi seperti itu. Dan semesta itu akan merespon kita dengan baik. Nanti akan datang hal positif, bahkan mungkin situasi yang tidak kita harapkan, kurang baik atau tidak kita harapkan itu, atau kesialan itu, bisa jadi itu memang ada makna di balik situasi negatif itu atau kesialan itu. Saya beberapa kali mengalami hal itu, ya. Ada juga pemirsa YouTube saya ini yang mengirim WA ke saya atau mengirim WA ke saya karena merasa diperlakukan kurang adil atau atasannya itu tidak aware, ya, tidak peduli dengan beban yang dirasakan olehnya dan teman-temannya. Bisa dibilang atasannya itu terlalu fokus dengan pekerjaannya sendiri, egois, bisa dibilang gitu. Nah, ketika saya kasih tahu untuk tetap tenang, ya, mengambil hikmah dari hal itu, atau tetap berpikir positif, maka dia akan mendapatkan hal-hal positif yang mendatangi dia, gitu. Saya katakan ke pemirsa saya itu begini, coba kamu sikapi perlakuan atasan kamu itu dengan sikap positif. Saya bilang gitu. Sikapi dengan kebijaksanaan. Kamu harus bijak terhadap teman-teman kamu yang merasa diperlakukan sama dengan kamu. Kamu jangan memprovokasi. Kamu justru harus memberikan pandangan yang luas, ya, pandangan positif seperti itu, sehingga kamu bisa membuat lingkungan kerja kamu itu tetap positif, tetap kondusif, semacam itu, sehingga kamu nanti akan dilihat oleh teman-teman kamu ini bijak, gitu loh, orang yang bijak. Dan mungkin bahkan kamu akan dianggap lebih layak menjadi pimpinan daripada seniormu tadi atau atasanmu itu, gitu loh. Yang kedua, kamu jangan berpikir bahwa kamu akan jadi anak buah dia terus, gitu loh. Kamu harus berpikir bahwa ini bukan lingkungan saya, bukan dunia saya. Dunia saya adalah lebih tinggi dari senior saya, atasan saya. Kamu harus berpikir seperti itu, sehingga kamu harus mempersiapkan diri untuk diberi kepercayaan yang lebih tinggi, gitu loh. Karena kamu punya visi yang lebih luas, lebih tinggi, ya, lebih jauh daripada sekarang ini. Bahkan jadi bahwa posisi saat ini itu bukan cita-cita kamu, gitu loh, bukan mimpi kamu. Mimpi kamu adalah di atas senior kamu posisinya itu, atau minimal itu sama dengan senior kamu, gitu loh. Sehingga kamu pola pikirnya harus lebih bijak daripada atasan kamu. Kamu juga harus mempersiapkan diri, kemampuan kamu, gitu. Sehingga
memang kamu harus memang saya itu bukan anak buah dia gitu loh. Coba itu di dalam mindset kamu itu dibikin seperti itu. Ini bukan lingkungan saya, ini bukan tempat yang jadi impian saya gitu loh. Mindsetmu dibikin seperti itu. Dan kamu harus tetap baik, ya, menjaga komunikasi yang baik dengan senior kamu itu atau atasan kamu itu. Nah, setelah saya kasih tahu seperti itu, pemirsa saya yang kirim WA ke saya itu menjalankan apa yang saya sarankan ke dia itu. Dia tetap berpikir positif, ya. Dia menjaga iklim kerja, suasana kerja di tempat dia bekerja, teman-temannya juga mendukung dia, akhirnya semua tetap kompak seperti itu, sehingga kondisi di tempat kerja itu tidak terpengaruh dengan itu dan makan jadi lebih solid gitu. Nah, tidak berapa lama pemirsa saya itu tiba-tiba mendapat kesempatan untuk tes pada posisi yang lain gitu, tes pada posisi yang lebih tinggi daripada yang saat ini gitu. Nah, ketika dia punya mindset sudah seperti yang saya sarankan tadi, maka dia bisa menjalani tes itu dengan baik dan akhirnya dia tidak berapa lama, hanya dalam waktu seminggu kurang lebih itu ya, seminggu sampai 2 minggu, nggak ada 2 minggu itu dia udah dipercaya oleh manajemen untuk menduduki posisi yang sama levelnya dengan seniornya itu gitu. Meskipun bukan menggantikan seniornya itu, tapi dia diberi kepercayaan di tempat yang lain, meskipun di bagian yang di cabang yang sama, katakanlah gitu. Nah, itu contoh bagaimana ketika Anda menghadapi situasi yang tidak baik, tidak diharapkan, tidak mengenakan, katakanlah gitu, perlakuan yang tidak fair semacam itu, dan kita masih kita bisa menyikapinya dengan positif, dengan tetap tenang, itu justru akan berdampak pada apa yang Anda terima atau berdampak positif terhadap Anda gitu. Oke, kalau Anda merasakan bahwa konten ini bermanfaat, silakan di-share ya, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Jangan lupa like ya kalau memang menyukai konten ini, dan kalau belum subscribe silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel YouTube saya ini. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang lainnya. Terima kasih.